Kemunculan Xiaoyan membuat seluruh hadirin terperangah. Ia berdiri tegak di udara, menatap hamparan alam bintang yang masih dipenuhi bekas pertempuran hebat. Sorot matanya tajam, memancarkan niat membunuh yang tak bisa disembunyikan. Begitu pandangannya tertuju pada gurunya yang terbaring dengan luka parah, tubuh Xiaoyan lenyap dari tempatnya dan muncul di sisi sang guru dalam sekejap mata. Yao Lao menatap muridnya sambil tersenyum lemah. Xiaoyan, akhirnya kau keluar juga dari pelatihan tertutupmu. Jika kau terlambat sedikit saja, mungkin tulang-tulang tua gurumu ini sudah terkubur di sini. Xiaoyan menundukkan kepala. Guru, maafkan aku karena datang terlambat. Mulai sekarang biarkan aku yang menanganinya. Dengan hati-hati, Xiaoyan mengangkat tubuh Yao Lao dan menempatkannya di atas lantai batu yang kokoh. Beberapa tetua dari paviliun bintang jatuh segera bergegas menghampiri untuk memberikan pertolongan pertama. Di tengah kesibukan itu, dengan suara lemah Yao Lao berbisik. Xiaoyan, Cai Lin, King Lin, dan juga Xiao Yixian terluka. Mereka diserang oleh Tianzun ketiga dari Aula Jiwa. Mendengar hal tersebut, ekspresi Xiaoyan berubah dingin. Ia tak menyia-nyiakan waktu. Dengan satu gerakan tangannya, ruang di hadapannya bergetar. Dalam sekejap, tubuh tiga gadis itu muncul dari medan pertempuran, berpindah ke tempat yang sama dengan Yao Lao. Ketiganya, Cai Lin, King Lin, dan Xiao Yixian, juga terluka parah. Darah mengalir dari sudut bibir mereka yang pucat. Xiaoyan menatap ketiga wanita itu dengan mata yang suram, penuh emosi. Ia segera mengeluarkan botol giok berisi pil pemulihan dari cincin penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada Xiao Yixian untuk dibagikan kepada yang lain. Xiaoyan menatap para tetua dan anggota paviliun bintang jatuh yang masih siaga. Dengan suara tegas, ia berkata, "Semua tetap di sini. Selanjutnya biarkan aku yang maju." Cai Lin yang masih lemah berusaha membuka mata. Dengan napas tersengal, ia memperingatkan. Xiaoyan, hati-hati. Pertempuran ini belum berakhir. Di pihak mereka masih ada 3 elit Ban Sheng, Guyu, Iblis Tua Tianming, dan Tianzun ketiga. Mereka semua masih dalam kondisi siap bertarung. Cai Lin tahu betul bahwa Yao Lao kini sudah tak mampu turun tangan karena luka parahnya. Itu berarti, Xiaoyan akan menghadapi ketiga elit Ban Sheng sendirian. Namun, pemuda itu hanya tersenyum tenang. Tenanglah, Cai Lin. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke arah langit di mana 3 sosok musuh berdiri di kejauhan. Tatapannya tajam seperti bilah pedang, dipenuhi niat membunuh yang membeku di udara. Sekejap kemudian, aura Douqi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Tekanan kuat menyapu seluruh area, membuat langit bergetar hebat. Guyu, Iblis Tua Tianming, dan Tianzun ketiga seketika terdiam, mata mereka membesar. Aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan membuat jiwa mereka bergetar hebat. Mereka bisa merasakannya, kekuatan ini adalah milik seorang elit Dousheng sejati. Kilatan keterkejutan dan ketakutan melintas di mata ketiganya. Mereka tidak pernah menyangka akan berhadapan langsung dengan sosok yang telah menembus tingkat itu. Meskipun jarak antara Ban Sheng dan Dousheng tampak tipis, namun perbedaan kekuatannya bagai langit dan bumi. Iblis Tua Tianming terlihat panik. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan melawan seseorang di tingkat itu. Guyu menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan ekspresi gelap, mencoba menekan rasa takutnya dengan kesombongan. "Jangan gentar," ujarnya kepada Tianming dengan nada dingin. "Aku masih memiliki hubungan dengan klan Hun. Jika keadaan memburuk, aku bisa memanggil mereka kapan saja. Lagi pula, bocah ini baru saja menembus tingkat Dousheng. Kekuatannya pasti belum stabil. Ia tak mungkin bisa menghadapi kita bertiga sekaligus." Namun, sebelum ketiganya sempat bergerak, Xiaoyan mengangkat tangannya perlahan. Suara berdengung menggema di udara. Seketika energi berwarna emas menyelimuti seluruh area, membentuk penghalang raksasa yang memantulkan cahaya menyilaukan. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka sepenuhnya tertutup. Guyu terperanjat, matanya membesar tak percaya. Tidak mungkin dia bahkan menutup ruang ini sepenuhnya. Ia segera menyadari bahwa jalur komunikasi mereka dengan dunia luar telah terputus total. Tidak ada satupun yang bisa keluar atau memanggil bantuan. Wajah Guyu memucat. Rasa sesal dan takut mulai merayap di hatinya ketika ia akhirnya menyadari langkah gegabah mereka telah membawa mereka ke dalam perangkap maut Xiaoyan.
Niat hati Guyu ingin menunjukkan kesombongannya di hadapan Xiaoyan. Namun siapa sangka, justru perkataannya sendiri yang menjadi malapetaka. Kini mereka semua terjebak di dalam ruang tertutup mematikan ciptaan Xiaoyan. Di bawah langit yang bergolak, lautan api mengamuk dan membakar udara di sekelilingnya. Xiaoyan berdiri tegak di udara, sosoknya bagai dewa perang yang turun dari surga. Aura Dousheng yang terpancar dari tubuhnya begitu mengerikan hingga ruang di sekitarnya mulai retak-retak, membentuk celah-celah hitam yang seolah hendak menelan segalanya. Tekanan itu begitu besar hingga para ahli Douzun dari aliansi sungai mendalam tak berani mendekat. Bahkan mereka yang hanya menyaksikan dari kejauhan pun merasa dada mereka sesak, seolah jantungnya diremas oleh kekuatan tak terlihat. Seluruh area pertempuran mendadak hening, namun keheningan itu justru menandakan satu hal, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Guyu menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia menatap dua rekannya dan berkata dengan suara serak. Jangan takut. Meskipun bocah ini sudah menembus ranah Dousheng, tapi jika kita bertiga bekerja sama, masih ada peluang untuk menang. Iblis tua Tianming hanya terdiam. Di dalam hatinya, rasa penyesalan mendalam membuncah. Ia sadar, semua ini berawal dari bujukan Guyu. Seandainya ia tidak ikut dalam serangan terhadap pavilion bintang jatuh, mungkin sekarang ia tidak akan berhadapan dengan sosok monster seperti Xiaoyan. Namun, semuanya sudah terlambat. Penyesalan tak lagi berguna. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah bertarung sampai akhir. Ketiga elit Bansheng itu pun mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, aura mereka meledak bersamaan, membentuk tiga serangan besar dengan bentuk berbeda. Satu berupa naga energi yang mengamuk, satu lagi bilah cahaya tajam seperti bulan sabit, dan satu lagi pusaran hitam pekat yang melahap udara di sekitarnya. Tiga serangan mengerikan itu menghantam ruang, menembus udara, membawa tekanan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan lembah sekaligus. Langit pun berubah warna, robek oleh kekuatan yang dilepaskan. Namun Xiaoyan tidak bergeming sedikit pun. Ia menatap lurus ke arah datangnya serangan dan perlahan mengangkat tangannya. 4 api surgawi muncul di sekeliling tubuhnya, menari-nari dengan kilau yang berbeda, merah, ungu, biru, dan hitam. Keempatnya berputar cepat, menyatu menjadi sebuah cincin hitam raksasa yang memancarkan cahaya berkilauan penuh kekuatan misterius. Suara bergemuruh memenuhi udara ketika cincin itu terbentuk sepenuhnya. Aura yang terpancar darinya membawa kekuatan reinkarnasi dan kehancuran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Teknik itu adalah ciptaan Xiaoyan sendiri, reinkarnasi kemarahan Buddha. Begitu cincin hitam itu berputar, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dalam sekejap, cincin tersebut melesat ke depan, bertabrakan langsung dengan serangan gabungan dari 3 elit Bansheng itu. Dentuman dahsyat pun terjadi, suara ledakannya mengguncang seluruh langit, membuat dunia seolah terbelah dua. Benturan dua kekuatan dahsyat itu menciptakan tekanan yang nyaris tak terbayangkan. Getarannya seperti meteor raksasa yang jatuh menghantam bumi, namun anehnya, tidak ada ledakan besar terjadi. Energi yang dilepaskan oleh 3 elit Bansheng itu justru perlahan-lahan lenyap ditelan oleh pusaran hitam yang melayang di langit. Semua orang terpana, bahkan Yao Lao yang tengah terluka pun terkejut menyadari kenyataan mengerikan di depan matanya. Dia menciptakan teknik baru dari 4 api surgawinya, gumam Yao Lao pelan. Sesuatu yang belum pernah muncul sepanjang sejarah benua Douqi. Wajah Guyu semakin pucat. Dalam hatinya, ia tahu, Xiaoyan sudah berada di level yang tak bisa mereka sentuh lagi. Melanjutkan pertempuran hanya berarti mencari kematian. Tanpa berpikir panjang, Guyu segera berubah menjadi kabut hitam dan melesat menuju batas ruang alam bintang, diikuti oleh iblis tua Tianming, Tianzun ketiga, serta sisa pasukan dari aliansi sungai mendalam. Namun pelarian mereka berakhir tragis. Pusaran hitam di langit tiba-tiba memancarkan pilar-pilar cahaya hitam yang menembus ruang seperti ribuan tombak. Cahaya itu menuruni langit dan menghujani pasukan musuh tanpa ampun. Dalam sekejap, tubuh para ahli dari aliansi sungai mendalam meledak satu persatu, berubah menjadi kabut darah yang menodai langit. Guyu, Tianming, dan Tianzun ketiga terhenti di udara. Wajah mereka memucat pasi, rasa takut merambat hingga ke sumsum tulang. Mereka tahu, bahkan jika berhasil menahan serangan itu sesaat saja, Douqi mereka akan hancur dari dalam, dan kekuatan mereka akan runtuh. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun Xiaoyan menggeleng perlahan, menatap mereka dengan dingin. Dengan satu gerakan tangannya, ruang di sekitar mereka langsung membeku. Udara bergemuruh, dan dalam sekejap,
Tubuh ketiganya terperangkap dalam penjara ruang tak terlihat. Mereka menjerit dan berusaha memecahkannya, tapi sia-sia. Tidak. Tolong lepaskan kami. Teriakan mereka menggema di udara, namun tidak ada yang bisa menolong. Xiaoyan hanya menatap tanpa ekspresi. Pilar-pilar hitam terus menembus penjara itu, mengikis Douqi dalam tubuh mereka sedikit demi sedikit. Ketika tekanan menjadi tak tertahankan, iblis tua Tianming akhirnya menyerah. Ampunilah kami, Xiaoyan, serunya putus asa. Aliansi sungai mendalam akan tunduk sepenuhnya pada paviliun bintang jatuh. Namun, di hadapan seorang elit Dousheng sejati, permohonan semacam itu tidak ada artinya. Tatapan dingin Xiaoyan adalah jawabannya. Suaranya menggema di langit, berat dan menggetarkan jiwa. Kalian telah menyerang paviliun bintang jatuh. Maka hanya ada satu akhir yang pantas bagi kalian, kehancuran. Semua orang yang menyaksikan tahu, tidak akan ada ampun. Aliansi sungai mendalam tidak akan menjadi bawahan siapapun. Mereka akan dilenyapkan dari dunia. Tubuh iblis tua Tianming gemetar hebat. Ia memuntahkan darah segar, matanya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Dalam detik-detik terakhirnya, ia memutuskan melakukan hal paling gila, meledakkan dirinya sendiri. Ledakan besar itu mengguncang langit alam bintang. Gelombang energi destruktif menyapu segala arah, diikuti oleh munculnya energi jahat dari tubuh Tianming yang mulai membentuk ilusi sosok iblis hitam. Ilusi itu melesat cepat menuju Xiaoyan, berusaha mengambil alih tubuhnya. Namun, usaha itu sia-sia. Pusaran api surgawi di langit berputar, menelan semua ilusi jahat itu hingga lenyap tanpa sisa. Salah satu jiwa ilusi sempat mencoba merasuki tubuh seorang ahli paviliun bintang jatuh, tapi Xiaoyan langsung bertindak. Ia menekan jarinya tepat di antara alis orang itu, melepaskan pancaran api spiritual murni. Dalam sekejap, roh jahat itu lenyap seolah terbakar oleh cahaya suci. Yao Lao yang melihatnya tersenyum samar. Muridku sudah benar-benar tumbuh. Suasana sempat tenang sesaat. Namun sebelum ketenangan itu benar-benar kembali, Xiaoyan kembali mengangkat pandangannya. Tatapannya menajam, kini tertuju pada dua Tianzun dari aula jiwa yang berdiri di kejauhan. Pertempuran di alam bintang. Xiaoyan melangkah maju dengan aura membunuh yang begitu kuat hingga ruang di sekitarnya retak. Dalam sekejap, tubuhnya telah melesat ke depan Tianzun ketiga. Ujung jarinya bergetar halus, melepaskan energi yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan tubuh lawannya menjadi abu dalam sekejap. Kematian Tianzun ketiga datang begitu cepat, bahkan tanpa sempat mengeluarkan jeritan. Guyu yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa berdiri terpaku. Rasa penyesalan yang dalam menyelimuti hatinya. Ia teringat masa lalu, saat dirinya sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghabisi Xiaoyan ketika bocah itu masih lemah. Namun saat itu ia memilih menunda, menganggap bocah kecil itu tak layak untuk ia bunuh dengan tangannya sendiri. Namun kini, bocah lemah yang dulu diremehkan telah menjelma menjadi sosok yang bahkan ia sendiri tak sanggup lawan. Layaknya seekor harimau yang bangkit untuk menuntut balas. Tatapan tajam Xiaoyan menembus Guyu. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, lalu muncul di depan orang tua itu. Ujung jarinya terangkat perlahan, melepaskan energi yang sangat menakutkan hingga udara di sekitarnya membeku. Suasana di alam bintang mendadak menegang. Namun sebelum pilar cahaya itu sempat menghantam Guyu, getaran hebat tiba-tiba mengguncang langit. Sebuah retakan ruang muncul, dan dari dalamnya keluar tangan raksasa berwarna hitam pekat, seperti milik iblis kuno. Kemunculan tangan itu membuat langit berubah warna. Aura menakutkan dan kekuatan hisap yang memancar darinya membuat semua orang merasa seolah jiwa mereka akan tersedot keluar dari tubuh. Xiaoyan segera menyadari, sosok yang datang kali ini bukanlah lawan biasa. Serangan itu jelas berasal dari seorang ahli Dousheng dari aula jiwa. Seseorang yang kekuatannya berada jauh di atas para Bansheng yang baru saja ia habisi. Pusaran hitam di langit beradu dengan tangan raksasa itu. Tak ada ledakan, namun kedua energi saling menelan satu sama lain, lalu menghilang ke dalam kehampaan ruang dimensi. Tangan raksasa itu lalu bergerak cepat, meraih tubuh Guyu yang masih terpaku ketakutan. Xiaoyan tahu bahwa ahli misterius itu tidak berniat memperlihatkan wujudnya. Tujuannya hanya untuk menyelamatkan bawahannya. Namun, Xiaoyan tidak akan melepaskan Guyu begitu saja. Tubuhnya melesat seperti kilat, ujung jarinya memancarkan pilar cahaya yang menghantam tubuh Guyu hingga terluka parah.
Dari dalam celah ruang, terdengar suara tua bergema, penuh kemarahan dan tekanan menindas. Xiaoyan, jangan terlalu lancang. Xiaoyan berusaha melanjutkan serangannya, ingin memastikan Guyu benar-benar musnah. Namun, tangan raksasa kedua muncul dari langit dan menahan serangannya. Tubuh Guyu pun berhasil diselamatkan, terseret masuk ke dalam celah spasial. Benturan dua energi kuat membuat Xiaoyan terhuyung mundur beberapa langkah. Retakan ruang di langit bergetar hebat. Meski lawannya berhasil menyelamatkan Guyu, namun jelas serangan Xiaoyan juga sempat melukai sosok misterius itu. Aura menindas muncul dari celah ruang, sebagai peringatan keras agar Xiaoyan tidak bertindak sombong hanya karena telah mencapai tingkat Dousheng. Namun bagi Xiaoyan, ancaman semacam itu tak berarti apapun. Yang terpenting baginya, Paviliun Bintang Jatuh telah selamat, dan musuh yang berani menyerang telah menerima balasan yang setimpal. Tiba-tiba, suara tua itu kembali bergema dari dalam ruang spasial. Xiaoyan, jika kau benar-benar ingin menolong ayahmu, datanglah sendiri ke klan Hun. Xiaoyan menatap tajam ke arah langit dan tertawa. Suaranya menggema di seluruh alam bintang. Cepat atau lambat, aku pasti akan datang ke klan Hun. Suara tua itu menjawab dengan nada murka. Sekuat apapun kau berjuang, takdirmu tetap akan jatuh di tangan klan Hun kami. Celah spasial perlahan menutup, meninggalkan keheningan. Xiaoyan menatap langit dengan ekspresi dingin. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa sosok misterius itu. Dugaan kuat muncul. Mungkinkah itu adalah Tianzun pertama dari Aula Jiwa?